Alright, good morning friends. It is nice to meet you again on this Camp Bahasa Inggris YouTube channel. Today we are bringing you a new material about present perfect continuous tense, masih dalam lingkaran simple past. So in this video we're going to be discussing about more about this tense, of course. Tanpa panjang dan lebar, kita simak videonya, tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, supaya kita dapat pemahaman baru mengenai tenses ini. Dan jangan lupa to subscribe to this channel, like, comment, and share this video to your friends, so your friends can get notified with this Camp Bahasa Inggris YouTube channel learning videos. Right? Sudah benar belum kata bahasanya? Semoga saja benar. Let's go. Jadi past perfect continuous tense itu apa? Kita cek di website andalan kita, yaitu Wall Street English. Nah ini dia, Wall Street English ini website yang menyediakan lumayan recommended untuk menambah wawasan kita mengenai pengetahuan bahasa Inggris. Nah di sini, definisi. We go to the definition first. Kita bacakan dulu atau teman-teman semua bisa baca sendiri. Bentuk kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan suatu aksi dengan durasi waktu tertentu telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu. Nah, ini definisi dari Wall Street English mengenai past perfect continuous tense. So, if you haven't understood yet about this definition of past perfect continuous tense, let's check it out. Saya coba buatkan ilustrasi mengenai time dimension untuk past perfect continuous tense. Seperti apa? Ini dia. Nah, di sini ada gambar manufacturer, kemudian ada moving to a new house, ada keterangan waktu in August, of course ini past ya, masa lalu, present saat ini, kemudian future masa yang akan datang. Nah, di sini ada percakapan seperti job interview, dan di sini adalah yang menginterview, interviewer, dan ini adalah interviewee. Nah, di sini kita coba telusuri di contohnya. Kita bacakan, tell me about your experience. Coba ceritakan tentang pengalaman Anda. Mungkin maksudnya pengalaman kerja ya, karena di sini situasinya seperti formal situation in a job interview. Tell me about your experience. Kemudian dijawab. Di sini, I've been working at XXX company for 4 years before I moved to this city in August. Nah, jadi jawabannya si interviewee ini adalah merujuk pada pengalaman hidupnya di masa lalu, bahwasanya di masa yang lalu we haven't known what time he started working for this company, nggak tahu kapan mulainya, tapi diceritakan di sini sudah berjalan selama 4 tahun. Kemudian ketika memasuki bulan Agustus, si interviewee ini sudah pindah rumah atau pindah ke kota yang baru, kemudian mencari pekerjaan, dan ujungnya adalah job interview ini. Jadi job interview ini dilaksanakan pada present time, kemudian ketika ditanya mengenai experience, dia menjelaskan pengalaman atau pengalaman kerjanya di masa yang lalu. Jadi ketika dia pindah ke kota ini, atau ke kota, apa kita sebut ya? Kota aja lah. Ketika si interview ini pindah ke kota ini di bulan Agustus, waktu itu dia masih juga bekerja di perusahaan XXX company. Mungkin sampai pertengahan Agustus sudah resign dari pekerjaannya, dan setelah resign dia mencari pekerjaan dan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk job interview ini. Nah, seperti itu. Bagaimana? Paham? If you haven't, coba replay lagi dan saya akan coba menjelaskan dengan lebih rinci lagi. Di bulan Agustus, si pria ini pindah ke kota. Nah, berpindah ke kota, meninggalkan pekerjaan lamanya, of course. Nah, pekerjaan lamanya itu adalah dia bekerja di perusahaan XXX company selama 4 tahun. Nah, berjalan selama 4 tahun, kemudian memutuskan untuk pindah ke kota yang baru di bulan Agustus. Nah, pastinya dia resign atau mengundurkan diri dari perusahaannya. Kemudian dia jobless.
tanpa pekerjaan, kemudian dia mulai menuliskan application letter, disebarkan ke perusahaan-perusahaan yang dia inginkan. Kemudian ada satu perusahaan yang tertarik dan mengajaknya untuk job interview di present time. Nah, makanya di sini dijelaskan dia menggunakan kata-kata I had been working karena dia sudah bekerja di masa yang lalu di perusahaan XXX Company selama 4 tahun sebelum dia pindah ke kota yang baru. Tell me about your experience. I had been working at XXX Company for 4 years, selama 4 tahun, before, sebelum dia pindah ke kota ini. Jadi ada kejadian yang sedang berlangsung sebelum ada kejadian baru. Nah, kejadian yang berlangsung itu adalah dia bekerja di perusahaan XXX selama 4 tahun. Kemudian kejadian yang kedua adalah dia pindah rumah atau pindah kota. Seperti itu. Selama dia pindah kota itu, dia sebenarnya masih bekerja, tapi nggak lama setelah pindah, mungkin setelah dapatkan tempat baru dia memutuskan untuk resign. Nah, dan ini terjadi di masa yang lalu, makanya kita gunakan I had been, had, kata kerja bentuk kedua, past perfect continuous tense. Nah, bagaimana sampai sini ada sedikit pencerahan mengenai past perfect continuous tense. Kapan biasanya kita gunakan? We usually use this tense when we have a job interview atau formal interview yang menceritakan about our life experience, about working experience, dan other experiences seperti itu. Karena pengalaman ini terjadi di masa lalu kan, tidak mungkin pengalaman itu terjadi di masa yang akan datang. Beda lagi. Right. Untuk rumus past perfect continuous tense sebenarnya bisa banyak dijumpai di berbagai macam situs belajar online. Dan untuk yang dasarnya ini adalah seperti ini. Untuk positive sentence, negative sentence, dan interrogative sentence, as you can see on the screen, subject had plus been plus verb ing. Nah, bagaimana cara mengubah verb ing itu ada di video camp bahasa Inggris juga. Nanti silahkan dicek. Di bagian preposition, di bagian parts of speech, verb yang membahas mengenai verb, browsing ya. Nah, contohnya di sini Laila had been writing a letter. Dasarnya seperti ini. Tetapi ketika digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain harus ditambahi. Kenapa harus ditambahi? Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada penambahan setelah dia mengucapkan I had been working at XXX Company for 4 years before I moved to this city. Nah, jadi ada keterangan tambahan yang menjelaskan bahwasanya di masa lalu dia telah sedang bekerja di perusahaan XXX selama 4 tahun sebelum pindah. Jadi ada 2 kejadian, ingat ada 2 kejadian. Kalau kita gunakan kalimat ini mentah-mentah ke orang lain yang belum tahu konteksnya, mungkin dia akan misunderstand. Dia akan salah paham. Padahal kita ngomongin saat ini kok dia pakai tenses yang past. Nah, makanya harus ada tambahannya supaya lebih jelas. Seperti itu. You see? Nah, sampai di sini, if you understood atau ada pertanyaan, if you have any questions, please write down your questions in the comment section below. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share juga pastinya. Supaya channelnya makin besar. Nah, ini ada exercise. Coba kita menerjemahkan, translating. Saya, di sini subjeknya saya ya. Jadi, mau saya, dia, laki-laki. Kalau melihat tadi di rumusnya adalah tetap penggunaannya auxiliary verbnya had. Pakai D. Nah, saya bekerja untuk perusahaan ABC selama 5 tahun sebelum saya mulai bekerja di perusahaan DIF di bulan Juni. Nah, ini kan mirip dengan situasi di job interview ini. Nah, kita coba. Saya itu I bekerja untuk perusahaan ABC selama 5 tahun. Berarti I had been bekerja, working untuk, bisa for, bisa juga at di I had been working at
ABC company selama itu 4, 5 itu 5 years sebelum before I started mulai ya bekerja working at DEF company in June. Sudah coret-coret di bukunya. Kalau sudah, kita bandingkan dengan jawaban yang sudah saya buat. Nah, kita belajar sama-sama. I don't think I'm cleverer than you. That's why I build this channel for our discussion. Nah, kita coba. Nah, ini dia. Supaya warnanya berbeda. Ya, I had been working for ABC company for 5 years before I worked at DF company in June. Nah, jadi di sini penggunaan I had been working menandakan sebelum dia bekerja untuk perusahaan DEF, dia sudah bekerja selama 5 tahun di perusahaan ABC. Setelahnya baru bekerja di perusahaan DEF. Nah, di sini ciri-cirinya untuk kata kerja yang sebelah sini atau work, dia menggunakan kata kerja bentuk yang kedua. Kenapa? Karena ini terjadi di masa lalu, dan untuk yang ini juga terjadi di masa lalu tapi sedang berlangsung waktu itu. Nah, sedang berlangsung waktu itu sama dengan present perfect continuous tense, sedang berlangsung di waktu itu selama 5 tahun. Setelah itu stop dan mulai bekerja untuk perusahaan lainnya. Baik, sampai sini paham? Kalau belum paham, putar lagi videonya, playbacknya diperlambat lagi. Dan jika sudah paham, congratulations, you did a great job untuk past perfect continuous tense. Nah, ini lain lagi ceritanya nih. Oh, mungkin ini ada nih. Oh ya, ini adalah exercise. Coba kerjakan exercise ini, pause videonya dan mulailah mengerjakan. Sama dengan contoh tadi, bahwasanya berdasarkan pengalaman hidup, ya ini apa ya, kita anggap dia sebagai seorang pilot lah. Kemudian di bulan Agustus dia pindah rumah, sama dengan yang tadi. Oke, pause videonya dan silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke. Thank you very much for attention. Let's meet again in the next episode of Camp Bahasa Inggris YouTube channel. I'm glad that we can share each other new knowledge about past perfect continuous tense. So good morning guys. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this channel to your friends so this channel can get bigger and can get well known. See you later. Bye.